Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Iko. Nah, pada pertemuan kali ini adalah bab baru, yakni bab tentang aljabar. Yang dibahas kali ini yakni bentuk aljabar, nilai aljabar, kemudian operasi-operasi aljabar, yakni ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian aljabar. Yuk kita mulai ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah menonton video ini, kalian nanti diharapkan dapat yang pertama, memahami bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu seperti apa sih? Nah, setelah kalian paham, kalian dapat menentukan nilai dari aljabar tersebut. Kemudian nanti juga ada operasi aljabar. Ini mulai dari penjumlahan dan pembagian. Nah, kita mulai saja ya dari apa sih itu aljabar? Bentuk aljabar itu seperti apa? Nah, sebelumnya penemu aljabar ini adalah salah satu ilmuwan muslim yang dikenal dengan sebagai Bapak Matematika, yakni Al-Khwarizmi. Beliau ini menemukan aljabar, jadi salah satu ilmuwan muslim ya, namanya itu siapa? Al-Khwarizmi. Nah, secara sederhana, berikut pengertian istilah-istilah dalam aljabar. Jadi, ada apa saja sih istilah-istilah dalam aljabar itu? Nah, yang pertama, kalian itu harus paham apa itu variabel. Nah, variabel ini adalah huruf ya, huruf yang berada dalam operasi matematika. Oke, jadi yang namanya variabel ini nih. Jadi kalau nanti ada huruf dalam aljabar itu, nah namanya itu adalah variabel. Bu, hurufnya itu bisa apa aja? Bebas, bisa A, B, C, D, X, Y, M, N, atau apapun itu ya. Jadi namanya itu variabel. Oke, yang kedua ada koefisien. Kalau koefisien ini adalah angkanya. Angka, kalau tadi huruf kan. Nah, koefisien ini adalah angka yang menyertai, oke? Jadi yang menempel. Menyertai, menempel pada huruf. Jadi nanti kan kalian itu ada variabel. Nah, di depan itu ada angka. Nah, angka itu namanya koefisien. Selanjutnya ada konstanta. Nah, konstanta juga angka. Nah, di sini juga ada konstanta ya. Konstanta juga sama-sama angka, tapi bedanya kalau koefisien ini angka yang menyertai dengan huruf atau menyertai variabel. Nah, kalau angka ini tidak memiliki variabel. Jadi sendiri aja angka tersebut ya. Nah, kemudian ada suku. Nah, suku ini adalah banyak bilangan atau peubah yang dipisahkan oleh tanda positif dan juga negatif. Jadi operasi itu bisa nanti ada penjumlahan dan ada pengurangan ya. Jadi dalam bentuk aljabar itu ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan ada suku. Nah, biar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, biar lebih jelas kayak gini nih. Nah, lihat ini ya. Nih, Ibu punya ada 3X dikurangi 2Y ditambah 5. Oke, kita analisis satu-satu ya. Mana sih yang namanya variabel? Oke, tadi variabel ini huruf, berarti yang ini nih. Nah, ini ya ini huruf kan? Ini juga huruf nih. Yang X sama Y ini berarti namanya variabel. Oke? Nah, berarti X dengan Y ini namanya variabel. Nah, kemudian Bu, koefisien itu yang mana? Koefisien itu apa tadi? Angka yang menempel dengan huruf. Lihat, angka yang menempel dengan huruf ini yang mana? Ini kan 3 nempel sama X kan ya. Kemudian 2 nempel sama Y. Tapi lihat, ingat tandanya. Ini kan positif 3 ya. Ini positif 3. Oke, berarti ini 3 positif, kemudian yang ini, nah ini ingat tandanya harus diikutin ya. Ini berarti negatif 2 ya. Nah, si 3 sama min 2 ini namanya apa tadi? Koefisien, oke? Jadi angka yang menyertai si variabel. Jangan sampai lupa, jangan 2 positif ya, tapi harus negatifnya juga ikut, berarti negatif 2. Berarti koefisiennya itu 3 dan negatif 2. 3 ini koefisien dari X, negatif 2 ini koefisien dari siapa? Y.
Nah, kemudian mana konstanta? Konstanta juga angka, tapi yang tidak memiliki huruf atau variabel. Kira-kira yang mana? Yang 5 kan, 5 nggak ada hurufnya. Nah, si 5 ini namanya apa? Konstanta. Nah, kayak gitu ya. Kita ulang dulu nih. Variabel ini yang X dengan Y, yang huruf. Koefisien ini 3 dengan negatif 2. Kalau konstantanya ada berapa? 5. Nah, sekarang suku. Oke, kita lihat suku. Nah, suku itu tadi definisinya apa? Suku ini banyak bilangan atau peubah yang dipisahkan oleh tanda. Nih, kita lihat nih. Ini nih yang ini ya. Yang 3X. Ini kan satu kesatuan nih. Berarti suku pertamanya itu ada berapa suku di sana? Ada suku pertama. Oke, kita lihat ya. Suku pertama. Nah, suku pertamanya itu adalah berarti 3X. Suku keduanya ini karena dia dipisahkan sama apa ini nih? Pengurangan. Berarti suku kedua. Oke, kita tulis suku kedua. Nah, suku keduanya itu adalah apa? Negatif 2Y ya. Negatif 2Y. Nah, itu adalah suku. Dan suku ketiganya ya. Suku ketiga, oke. Suku ketiganya itu adalah berapa? 5 ya. Berarti ada 5. Jadi ini suku pertama 3X, suku keduanya negatif 2Y, dan kemudian suku ketiganya itu adalah 3. Nah, itu adalah suku. Itu bentuk aljabar ya. Nah, sekarang kita lanjut nilai bentuk aljabar. Tadi kalian sudah paham aljabar itu seperti apa. Tadi terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, sekarang kita menghitung nilai dari aljabar. Nih, nilai bentuk aljabar itu adalah nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya itu diketahui. Nah, kata kuncinya itu berarti si variabel ini diketahui nilainya. Dengan cara kalian menghitungnya itu mensubstitusikan. Mungkin ada yang bingung, apa sih Bu mensubstitusikan itu? Nah, mensubstitusikan itu adalah mengganti, oke? Jadi si variabelnya itu nanti diganti dengan angka yang sudah diketahui. Nah, misalkan ya, contoh. Tentukan nilai dari. Nah, ini diketahui nih persamaan aljabarnya yang ini aljabarnya ya. 5X ditambah 3Y jika. Nah, sama ibu diberikan ini X-nya 10, Y-nya sama dengan negatif 2. Kalian tinggal menghitung saja. Ikutin aja dari soalnya ya. Ini angka 5, tulis lagi di sini. 5, ini X, X-nya diganti sama berapa? 10. Jadi jangan ditulis lagi X, tapi ganti 10, oke. Ditambah. Bu, tambah dari mana? Dari atas yang ini ya. Kemudian nurut nih, 3, tulis di sini 3, oke. Nah, Y ini diganti sama berapa? Negatif 2. Oke, kita tulis ya, negatif 2. Nah, tinggal hitung sekarang. Ingat, jangan dulu dijumlah. Penjumlahan itu seperti ibu yang sudah bahas sebelumnya harus terakhir. Berarti di situ harus perkalian dulu ya. 5 dikali 10 hasilnya berapa? 50 kan? Ditambah, lihat. 3 dikali negatif 2, hasilnya berapa? Negatif 6. Berarti di sini sama dengan 50 dikurangi negatif 6 ditambah negatif 6. Berarti hasilnya berapa? 44. Nah, kayak gitu ya. Jadi nilai bentuk aljabar itu kalian tinggal mensubstitusikan, mengganti variabel-variabel ini dengan angka yang sudah diketahui. Oke, sudah paham ya? Kemudian sekarang yang selanjutnya, operasi aljabar. Operasi aljabar itu ada apa aja? Nah, yang dibahas sekarang itu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat ya. Nah, caranya menghitung penjumlahan dan pengurangan ini hanya bisa dikerjakan. Nah, ini hanya bisa dikerjakan jika variabelnya sama. Ingat ya. Jadi kata kuncinya dia bisa dijumlahkan atau dikurangi. Dia itu jika variabelnya sama. Jadi kalau variabelnya beda, variabel itu tadi apa? Huruf, tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikurangi. Ingat syarat utamanya ini ya.
ini tuh syaratnya, oke? Syaratnya itu adalah variabelnya harus sama, harus sama. Harap diingat ya. Nah, misalkan di sini lihat. Jumlahkan ini 3A dikurangi 5B ditambah 7C dengan, nah kalian itu nanti harus menjumlahkan ya, dengan 4B ditambah 5A dikurangi berapa? 3C. Nah, kita sekarang hitung nih. Misal dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu. Tulis dulu di sini. Nih, 3A dikurangi 5B ditambah 7C kan ini. Jadi cara mengelompokkan ini harus yang sejenis, harus yang sama. Berarti yang ada A-nya dihitung dengan yang ada A-nya yang ini. Oke? Berarti tinggal tulis ya di sini ya. Berarti 3A, lihat. Di sininya kan positif, berarti di sini ditambah 5A. Nah, oke. Berarti kemudian di sininya tambah karena tadi operasinya jumlah ya. Di sini jumlah. Kemudian kurung lagi. Lihat, si 5B nih yang ini 5B min negatif 5B dihitungnya sama siapa? Sama yang B juga, sama ini nih. Nah, sama yang ini ya. Berarti tulis karena di sininya negatif, berarti di sini tulis negatif 5B, oke. Di apa? Ini positif kan? Berarti ditambah ya, ditambah 4B. Jadi A dengan A, B dengan B hitungnya. Ditambah sekarang yang C nih, Ibu kasih simbol misalkan ini ya. Apa namanya tuh bintang misalkan nih bintang. Nah yang 7C, oke, 7C dengan negatif 3C ngitungnya. Ini negatif ya, berarti dikurangi 3C. Oke, paham ya? Jadi A dengan A, B dengan B, 7C dan 3C. Jadi kelompokkan. Sekarang tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 5 hasilnya berapa? 8 kan? Berarti tulis 8A. Sekarang ditambah ya, negatif 5 ditambah 4B, hasilnya berapa? Negatif B kan? Negatif 5 ditambah 4B hasilnya berapa? Negatif B. Ditambah 7 dikurangi 3, hasilnya berapa? 4 kan? Berarti 4C. Nah, kayak gini hitungnya. Atau bisa juga ditulis menjadi 8A, ini dan ini negatif ya. Negatif B dikurangi B, kemudian apa? Ditambah 4C. Nah, kayak gini. Ini cara mengelompokkan. Kemudian ada juga, Bu, saya ada cara menyusun ke bawah. Boleh. Tapi harus lurus, harus diluruskan terlebih dahulu ya. Misalkan kita tulis di sini 3A dikurangi 5B ditambah 7C. Nah, kita susun. Jadi ke bawah juga harus A dengan A lagi. Ini kan positif 5 ya. Berarti 5A, oke, jadi A dengan A. Kemudian ini kan positif juga ya, ditambah 4B, oke. Ini dikurangi 3C. Jadi penulisannya asalnya 4B ditambah 5A itu disusun terlebih dahulu. Di sini itu jadi biar A dengan A. Tadi operasinya itu di apa? Dijumlahkan, berarti tambah di sini, oke. Sekarang dihitung, 3 ditambah 5 hasilnya berapa? 8A. Negatif 5 ditambah 4B, berarti hasilnya berapa? Min B kan? 7 ditambah negatif 3C, berarti hasilnya berapa? 4C. Nah, kayak gini ya. Jadi ada dua cara. Kalian boleh dengan cara mengelompokkan atau juga menyusun ke bawah. Oke, yang selanjutnya ada ini perkalian. Perkalian itu kayak gimana? Lihat caranya. Perkalian itu jika, jadi ada dua ya nanti. Yang sekarang ini yang pertama, jika suku tunggal dikalikan dengan suku tunggal, maka cara menghitungnya itu mengalikan koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabel. Oke, jadi yang dibahaskan itu suku tunggal ya, suku tunggal. Oke, nah yang seperti apa sih, Bu, suku tunggal itu? Nih kayak gini. Jadi dia itu tunggal sukunya. Ini suku pertama, suku kedua. Oke, dikali. Jadi nggak dibatasi dengan operasi. Kayak ini kan ini suku yang pertama. Nah, cara menghitungnya, yuk koefisien dengan koefisien. Lihat, angka mana angka yang ini kan? 3 sama negatif 3. Koefisien dan koefisien. Berarti negatif 9. Negatif 9 ini dari 3 dikali negatif 3. Oke, X kuadrat di sini nggak ada temennya kan? Di sini berarti tinggal tulis aja X kuadrat. Nah, Y dihitungnya, yang Y ini dihitungnya dengan yang ini. Oke.
Berarti kan ini ya pangkat 1 ya. Kalau ditambah di jumlah ya, berarti ini juga pangkat 1 kan. Ingat kalau misalkan dikali, dia itu jadi pangkatnya jadi dijumlah. Berarti di sini Y pangkat 2. Nah, Y pangkat 2 ini di sini kan pangkat 1. Ditambah lagi pangkat 1. Jadi Y pangkat 2. Nah, kayak gitu. Itu jika suku tunggal. Nah, bagaimana kalau misalkan sukunya tidak tunggal? Menggunakan sifat distributif. Kalau tidak tunggal itu seperti gini nih, lihat. Ini tidak tunggal ya, karena ini nih, ini dibatasi dengan ini, pengurangan. Caranya distributif, berarti yang ini dikalikan dulu yang 3Y. Berarti ini tuh artinya 5X ya dikalikan dengan ini 3Y. Kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi? Ini dikurang ini. 5X dikalikan dengan apa? X ya. Dikalikan dengan X. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang tinggal dihitung. 5 dikali 3 hasilnya 15 kan? Kemudian X dikali Y hasilnya XY. Nah, yang ini kan 1 ya. 5 dikali 1, 5 negatif ya. X dikali X, ini ada 1, ada 1. Jadi berapa? Ada 2 kan? Berarti X pangkat 2. Nah, sekarang ini ada 2 suku. Jadi ini juga tidak tunggal, ini juga tidak tunggal. Nah, cara menghitungnya kalian itu yang 2X dulu nih, dihitung dengan suku yang tidak tunggal ini. Berarti tulis di sini 2X dikalikan 4X ditambah 3Y. Jadi ngerti yang ini ya, ini yang dibulutin ini sama ibu, kemudian dikalikan yang ini. Kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi ini? Y dikalikan sama dengan yang ini lagi. 4X ditambah 3Y. Oke, paham? Berarti yang 2X dulu dikalikan dengan yang ini semua. Kemudian yang ini. Nah, yang Y ini. Yang Y ini dikalikan dengan yang dikurangi ini. Kemudian tinggal dikalikan, lihat. 2 dikali 4 hasilnya berapa? 8 kan? X dikali X hasilnya berapa? X kuadrat. Oke. Kemudian sekarang 2 dikalikan dengan 3. 2 dikali 3 itu hasilnya berapa? 6 kan? Tambah 6 ya. X dikalikan dengan Y berarti XY. Oke, paham ya? Dikurangi, lihat. Y ini kan ada 1 ya, ada angka 1 sebenarnya nggak ditulis. 1 dikali 4, 4. Y dikali X hasilnya XY kan? Kemudian negatif dikali positif hasilnya negatif di sini. Ini negatif ini dari sini ya, negatif kali positif. 1 dikali 3 hasilnya berapa? 3. Oke. Kemudian Y dikalikan dengan Y berarti Y pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat ada yang sejenis gak di sini? X kuadrat, lihat ada yang sama nggak? Nggak ada, berarti tulis lagi ya. 8X kuadrat. XY ada nih, ini XY sama, sejenis. Bisa dihitung kan tadi kalau penjumlahan itu syaratnya sejenis ya. 6 dikurangi 4, hasilnya berapa? Positif 2. XY. Yang 3 ya ada Y kuadrat, nggak ada temennya, berarti tinggal ditulis lagi. 3Y kuadrat, kayak gitu ya. Nanti pada saat perhitungan ini, penjelasan ini coba dilihat, dipahami dengan seksama ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang pembagian. Apa sih pembagian itu? Udah paham lah ya kalau pembagian itu berarti ada salah satu suku dibagi dengan suku yang berikutnya. Nah, pembagian suku tunggal. Nah, yang dibahas sekarang itu adalah pembagian suku tunggal terlebih dahulu ya. Nah, kalau suku tunggal, kata kuncinya ini, kalau sekarang pembagian suku tunggal dengan suku tunggal lagi. Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan cara membagi koefisien. Ingat, koefisien itu yang menempel dengan variabel ya. Dibaginya tuh dengan koefisien lagi. Kemudian variabel nih, jadi koefisien kalau variabel yang ini variabel menghitungnya itu harus dengan variabel lagi. Ini kata kuncinya, dibagi ya. Contohnya yang ini, lihat. 10X pangkat 3 Y dikurangi 4X dibagi
2x. Nah, berarti kalian bisa menghitung itu. Tadi ingat koefisien dan koefisien, kemudian variabel dan variabel. Bisa juga ditulis kayak gini ya, 10x pangkat 3y dikurangi 4x dibagi 2x. Yuk, kita mulai dengan pelan-pelan ya. Angka dengan angka menghitungnya. Lihat, 10 dan 4 ini semuanya bisa dibagi 2 kan? Bisa ya dibagi 2. Oke, berarti 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5 ya. Kemudian yang X nih, dengan X lagi. Nah, ini konsepnya ya, kalau pembagian pangkatnya ini jadi di apa? Dikurangi ya, pangkatnya dikurangi. Kalau tadi kalau dikali pangkat itu dijumlah. Nih, 3 ini kan dibagi berarti dikurangi, ini ada 1 dikurangi berarti X pangkat 2. Oke, kalau dibagi pangkatnya jadi dikurangi, 3 dikurangi 1 ya 2. Y nggak ada temannya, tinggal ditulis lagi Y. Oke, jadi 5 ini dari mana? 10 bagi 2 ya. Pangkat 2 ini dari 3 dikurangi 1. Kemudian jadi dikurangi, sekarang yang ini hitung yang ini. 4 dibagi dengan 2, hasilnya berapa? 2. Oke. Ini ada 1, di sini ada 1. Kalau dibagi tadi pangkat di apa? Dikurangi, berarti 0 kan? X pangkat 0 ya. X pangkat 0, kita tulis. X pangkat 0. Jadi 5x kuadrat Y dikurangi, catatan ya, kalau ada sesuatu pangkat 0, apapun di sini itu pangkat 0, dia itu sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1. Jadi jawabannya 5x kuadrat Y dikurangi 2. Nah, Ibu nanya nih, sekarang ini bisa dihitung lagi enggak? Enggak kan? Ini kan operasinya pengurangan ya. Kalau pengurangan itu tadi apa? Harus apa? Sejenis ya. Harus sejenis. Berarti ini nggak bisa dihitung lagi. Berarti di sini tuh stop sampai di sini, oke? Stop di sini karena dia ini tidak sejenis, jadi tidak bisa dihitung lagi. Itu yang pertama. Jadi kalau pembagian suku tunggal dan suku tunggal. Next, yang selanjutnya, apabila pembagian suku tidak tunggal. Nih, menghitung suku tidak tunggal. Nih, kata kuncinya. Dengan suku tidak tunggal, maka cara menghitungnya adalah dengan pemfaktoran atau juga bisa dengan pembagian bersusun ya. Dan pemfaktoran atau pembagian bersusun. Nah, misalnya kita dengan cara pembagian bersusun sekarang ya. Nih, ada soalnya ini. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 dibagi x tambah 1. Nah, misalkan Ibu di sini akan menghitungnya. Kita cara ngerjakannya dengan pembagian bersusun ya. Berarti di sini kita bagi ya. Di sini berarti 2x kuadrat, oke. Tulis lagi di sini soalnya 3x dikurangi 5 dibagi berapa? X tambah 1. Nah, lihat di sini agar dia jadi x kuadrat. Nih, agar dia jadi 2x kuadrat. Ini baru ada x. Ini baru ada x, biar jadi kuadrat berarti butuh x kan di sini ya. Biar jadi 2x kuadrat berarti di sini 2x. Oke, berarti dia agar jadi 2x kuadrat itu berarti x tambah 1 ini dikalikan dengan 2x. Oke, pelan-pelan ya. 2 dikali x hasilnya 2 dikali x. Ini hasilnya berapa? Berarti hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali plus 1 berarti hasilnya berapa? 2x ya. Ngerti? Ulangi. Agar di sini tuh 2x kuadrat berarti kalian yang ini x tambah 1 ini harus dikali 2x agar jadi kuadrat di sininya, agar jadi ada 2 juga. Kemudian setelah itu dikurangi di sini, dikurangi. Ini tetap kan ya, negatif 5. Negatif 3 dikurangi positif 2x, berarti hasilnya negatif 5x. Nah, berarti di sini ada negatif 5x dikurangi 5. Oke. Sekarang di sini baru ada x agar jadi negatif 5x. Berarti dia otomatis di sini tuh dikali 5. Negatif 5. Kita kalikan 5 negatif 5 dikali x berarti hasilnya negatif 5x. Oke. Negatif 5 dikalikan dengan 1. Hasilnya itu berarti berapa?
negatif 5. Negatif 5. Ulangi ya. Jadi di sini kita kurangi lagi. Berarti dia ini kan 0 ya. 0, 0. Ini 0, juga 0. Nah, berarti jawabannya itu adalah 2x dikurangi 5. Oke, berarti jawabannya itu yang ini nih. 2x dikurangi 5 hasilnya. Nah, ini pembagian suku tidak tunggal. Oke, pertemuan dari Ibu pada pertemuan kali ini cukup sekian. Hari ini kita membahas tentang aljabar. Bentuknya, kemudian nilainya. Tadi nilainya itu dengan cara mensubstitusikan dan operasi-operasi aljabar. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih di bab aljabar, yakni tentang perpangkatan dan faktorisasi juga pada pecahan. Oke, tetap belajar dari rumah ya. Tetap belajar di rumah, terus belajar. Modul juga dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.